Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Saya doakan kalian semua selalu sehat, bahagia dalam cinta dan berkelimpahan di dalam materi. Oke guys, thank you so much ya buat kalian yang sudah subscribe. Dan bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Oke? Ambil yang resonate, yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, dan bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingan dengan tema hal yang membuat dia meninggalkanmu. Wow. Sepertinya ini kenyataan yang sedang membuat kalian sedikit galau ya dari temanya, but it's okay, kita harus stay strong ya. Namanya dalam relationship pasti akan ada season atau fase dimana kalian mungkin on off, up and down, putus nyambung, ada juga seperti itu. Jadi kenali pasangan secara energi, karakter, dan situasinya seperti itu. So melalui readingan kali ini saya akan ajak kalian secara deep reading ya, supaya kalian tahu sebetulnya apa sih alasan dia kenapa dia menghindar atau betul-betul meninggalkan kalian. Oke? Saya harapkan ini adalah readingan yang membuat kalian itu bisa lebih berintrospeksi, lebih plong. Oh ternyata alasan dia meninggalkan kalian itu seperti ini. Nah juga ya lebih tahu bagaimana cara menghadapinya. Oke? Saya akan shufflekan. Oke guys, ini dia hal yang membuat dia meninggalkanmu. Saya akan tarik energi pasangan kalian. Oke, thank you. Wow, di sini ada Nine of Emotion. Kalau saya lihat dari energinya, saat ini pasangan kalian memang orang yang sangat fokus dalam kehidupannya. Pokoknya dia fokus dengan karir, menata hidupnya supaya ada stability, ada keseimbangan seperti itu. Oke? Wow. Di sini Nine of Voices. Ada yang on the way nih ya untuk mengabari kalian, atau mungkin ya memang kamu sudah merindukan. Secara energi sebetulnya dia selalu menuju ke kamu loh ya. Dan ada mungkin secara komunikasi, atau mungkin memang dia secara physically ya, face to face, bisa jadi dia on the way. Ada yang seperti itu. Oke, thank you. Wah, it's not joking. See guys, sorry, excuse me, sorry guys. Ya ini kita lanjut, maaf. Ada energi couple. Jadi memang ya sebetulnya kalian orang yang sama-sama dewasa ya, penyayang juga. Ini energinya kalian loh dan dia, kalau saya lihat. Dan ada keseimbangan loh antara kamu dan dia ya, banyak keseimbangan, ada balancing seperti itu. Akan lihat dikit lagi. Oke. Wow, so nice. Dan di sini ya ada sebagian dari kalian yang memang sudah menikah. Ini ada pasangan resmi ya, tetapi memang kalian
bertengkar nih, dan dia meninggalkan. Ya, saya lihat seperti itu. Ada sebagian yang seperti itu story-nya ya. Jadi memang berarti kalian itu sudah menikah, sudah hubungan resmi ya. Jadi ada something masalah dalam rumah tangga, dan ini ada berantem hebat seperti itu kalau saya lihat dari energinya. Terus dia meninggalkan, dan saat ini pasangan kalian memang sedang berada di kehidupan yang dia fokus ya. Walaupun sebetulnya ya ini belum proses perceraian sih, hanya meninggalkan dalam komunikasi atau mencoba untuk menghindar, karena mungkin kalau saat ini kalian terus berkomunikasi akan makin emosi dua-duanya, seperti itu. Ada yang seperti itu. Saya akan wow, ini kondisinya kalian. Dan ya kalau saya lihat ada sebagian dari kalian yang dalam rumah tangga memang terkendala masalah materi. Jadi ada sebagian dari kalian yang masalah materinya tuh jadi nggak seimbang antara kamu dan pasangan ya. Jadi mungkin yang satu energi karir ya, energi finansialnya itu sangat high ya kan, yang satu low. Jadi yang satu orangnya ambisius dalam bekerja, terus pokoknya ingin bekerja keras untuk mencapai cita-cita, dan yang satunya orang yang sangat slow, apa adanya, seperti itu. Jadi perlu keseimbangan nih. Ada sebagian yang seperti itu. Walau jadi stylenya itu beda ya guys, style cara menghadapi masalah tuh. Makanya banyak sekali masalah rumah tangga yang betul-betul merombak sikap kepribadian kalian. Wow, ini tetapi kalian berusaha untuk support satu sama lain ya, seperti itu ya. Walaupun ya pastinya ada lelah juga ya kan, karena memang lumayan ini energinya ya, agak power loh tuh ya. Kalian mencoba untuk mensupport dan tetap mencoba untuk saling menyayangi ya. Oke. Dan selalu sabar, memberi kesempatan ya kepada pasangan. Tetapi ya tuh ada muse of inspiration ya, mencoba untuk lakukan kewajiban dengan baik. Kalau saya lihat sih, kalau masalah cinta kalian itu banyak keseimbangan, kecocokan. Hanya di sini masalah materi, kehidupan materi kalian itu ada perbedaan pandangan. Jadi mindset cara menghadapi karir atau pekerjaan itu berbeda antara kamu dan dia. Jadi perlu untuk menyeimbangkan ini ya. Jadi melalui masalah kalian dalam berkarir atau mengatur finansial, itu adalah cara kalian bertumbuh di dalam relationship. Seringkali banyak perbedaan kalau saya lihat. Wow, I think too much card, terlalu banyak card ya. Saya butuh 2 lagi. Oke, wow, it's not joking. Kalian itu couple loh ya, 2 kali couple loh. Kalian betul-betul jodoh. Hanya memang banyak challenge-nya itu dari karakter kalian, perbedaan kebanyakan. Oke, one more card tuh, ada kasih sayang sebetulnya ya. Dan kalian orang yang romantis loh, suka ngasih surprise ke pasangan. Hanya memang mungkin perbedaannya tuh mencoloknya gini ya, namanya kalian sudah berumah tangga, atau mungkin kalian baru berpacaran, bisa juga kan. Kalau kalian memiliki job atau karir atau kalian berbisnis, pasti ada income. Nah, cara mengolah income itu berbeda, banyak perbedaan. Mungkin dia orangnya royal, kamu orangnya ada manajemennya, seperti itu. Jadi, nah di situ kalian sering berkonfliknya itu di situ, ya. Itu kan macam-macam orang punya relationship, punya challenge itu macam-macam.
Dan untuk readingan kali ini memang challenge-nya seperti itu. Jadi perbedaan prinsip dan manajemen kalau saya lihat. Oke, kita akan lihat lebih deep ya, sebetulnya koneksi apakah di antara kalian. Kiss on the ring ya, perkenalan kalian dulu memang nggak sengaja sih, tapi memang kalau saya lihat dari energinya kalian betul-betul couple yang cocok ya. 2 kali sign loh, ini jodoh juga sama loh, kingnya king of cups and king of wands, healthy choices ya. Tapi kalian sebetulnya walaupun kamu tahu pasangan kamu tuh orang yang memiliki karakter misalnya keras, tapi kamu tahu cara bagaimana dia menghadapi kamu seperti itu. Oke? Kamu tahu cara bagaimana kamu menghadapi dia, maksudnya seperti itu. Tuh, ada happiness, ada joy. Kalau saya lihat sebetulnya ya ini hanya proses ya, karena potensi hubungan kalian ataupun rumah tangga maupun kalian yang masih berpacaran ke depan itu sangat bagus. Ada girl talk ya. Jadi kalian ya pilihan yang bagus ketika kalian bermasalah, mungkin dia sedang menghindar, meninggalkan secara hubungan. Berarti ini juga ya hal yang membuat dia meninggalkanmu. Ini masalah manajemen keuangan ya, dan masalah bagaimana cara kalian untuk sukses. Karena kalau saya lihat ada yang LDR dan ya dia meninggalkan secara fisik, berarti untuk LDR walaupun kalian mungkin secara hubungan lancar seperti itu. Oke. Di sini ada addiction ya, ada ketergantungan. Wow, di sini ya cintanya kalian ada ketulusan kok ya. Saling tulus, saling mencintai, tapi memang kadang-kadang perbedaan sikap karakter itu membuat hubungan ini terlihat ekstrim. Tuh, memang harus begitu cara membalancingkan energi, karena tuh masih ada yang marah, ada yang ya, apalagi kalau dalam rumah tangga atau hubungan asmara ya. Jangan salah guys, walaupun pasangan kalian adalah partner hidup, tetapi terkadang kalau misalnya dalam hubungan suami istri, istrinya lebih sukses, terkadang ada bikin jealous seorang suami. Jadi banyak nih, saya pernah membaca ya, pokoknya ada ya sharing gitu. Jadi kalau perempuannya itu pendapatannya lebih banyak, dia sengaja sembunyikan karena takut menyakiti perasaan suami. Kok saya lebih sedikit income-nya, nah seperti itu demi menjaga perasaan suami ya, karena terkadang ada rasa jealousnya. Jadi ya itu sih tergantung kalian ya. Mungkin ada kalian yang punya prinsip bohong untuk kebaikan, nggak apa-apa ya, boleh, itu ya kalian punya hak untuk menentukan bagaimana style kehidupan kalian akan dijalani, intinya seperti itu. Tapi kalau yang bohong is bohong, apa-apa itu harus jujuran di atas segalanya. Berarti kalian walaupun suami istri, misalnya istrinya punya salary one month itu misalnya 15 juta, laki-lakinya cuma punya 10 juta, tapi kalian punya prinsip hidup jujur itu di atas segalanya ya, sharing kan, nggak apa-apa. Nah nanti bisa bertumbuh, semuanya itu baik. Mau kalian pilih cara yang mana aja, itu pasti kalian tahu yang terbaik untuk relationship-nya kalian, seperti itu. Jadi ya di sini ada jealous ya, nampak sekali ketika ya namanya relationship itu paling banyak challenge. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah ya. Kalau saya bilang hidup ini juga bukan masalah kok, karena terkadang challenge atau ujian itu adalah untuk membuat kita mengerti lebih baik ke depannya, seperti itu. Dan di sini tuh ada jealous, ada ego ya, kebanyakan. Apalagi kalau kalian yang punya pasangan misalnya suaminya agak keras, tapi kalian punya hoki lebih mudah untuk mendapatkan cuan, seperti itu ya, punya energi cuannya tuh lebih deras di kalian. Nah terkadang kalau kalian tahu bagaimana suaminya karakternya ya, terkadang kalian harus agak turunkan ego, pokoknya tetap menghormati dia sebagai leader, baru itu akan merasa dia aman. Syukur-syukur bisa membangkitkan dia, ayo dong darling, atau ayo dong suamiku, semangat supaya dia itu lebih up lagi di atas kamu. Nah seperti itu bisa juga.
Kalau saya lihat sih ya memang begitu. Jadi ada juga nih yang mungkin kamu perempuan dan kamu sudah punya kerjaan tetap, misalnya kamu seorang pengacara atau dokter, atau mungkin kamu kerja di instansi pemerintah ya. Nah, laki-lakinya kalian, suaminya itu masih belum jelas, walaupun mungkin pendidikan sama aja, sudah strata gitu ya kan. Nah, di situ itu peran kalian ya dari Tuhan dan alam semesta supaya mendukung dia, tetap dukung dia supaya dia itu ada pada tempatnya sebagai leader, sebagai imam, seperti itu. Jadi jangan patah semangat, karena setiap relationship itu akan memiliki challenge, ujiannya masing-masing ya. Support aja. Jadi saya lihat begitu nih, ada yang kalian perempuannya sudah mapan secara karir, mungkin betul-betul sudah mempunyai jabatan, dan laki-lakinya masih low vibrasinya dalam karir. Jadi dia memutuskan untuk pergi LDR ya, untuk merantau, seperti itu. Ada yang seperti itu, dan ya itu juga bisa datang karena rasa jealous, rasa malu, kok saya suaminya malah begini, masih begini, seperti itu. Padahal itu sebetulnya adalah tugas dari suami istri, supaya bergandeng tangan. Istrinya juga bisa ada di posisi itu, bisa juga karena energi suaminya, seperti itu. Namanya kalau udah jodoh, satu ikatan berarti satu energi, seperti itu ya. Jadi harus paham, harus bergandeng tangan cara menghadapinya. Oke? So itu kondisi hubungan kalian, dan sekarang saya akan shufflekan untuk kenapa dia meninggalkan kamu. Oke. Kalau saya lihat ada sebagian dari kalian yang masih dalam hubungan ya, belum married. Ada yang masih suka have fun. Dia udah suka dengan kamu, tetapi dia masih belum fokus untuk komitmen. Jadi dia meninggalkan kamu. Ini yang sama-sama single ya. Tuh. Kenapa dia meninggalkan kamu? Kalau ini ya karena dia tahu walaupun hubungan ini harus break dulu, harus silent treatment dulu, atau harus terputus secara komunikasi, tetapi dia tahu bahwa kalian itu nggak akan kemana-mana, pasti akan bersatu, intinya seperti itu. Ada the wheel fortune ya, five of voices. Kenapa dia meninggalkan kamu? Ada yang meninggalkan karena memang sering berantem. Tuh, karena cinta ya. Ini bisa juga banyak artinya, karena memang karena cinta. Ada yang meninggalkan kamu, dia merantau, mungkin ya demi dia lebih sukses lagi, mungkin kamunya sudah dulu lebih sukses, seperti itu. Ada juga yang dia meninggalkan kamu ya karena dia ingin fokus masa depan, karena ingin mempersunting kamu, bisa seperti itu, karena cinta. Tuh ada Ten of Inspiration. Kenapa dia meninggalkan kamu? Kalau saya lihat karena masih banyak tugas dalam kehidupannya dia ya, yang perlu dia selesaikan. Mungkin dia akan serius, akan menjalin hubungan berkomitmen setelah dia bisa membahagiakan orang tua, atau setelah mungkin orang tuanya naik haji, atau pokoknya alasannya itu dia harus selesaikan PR di dalam kehidupan sebelum komitmen dengan perempuan atau dengan laki-laki. Ada yang seperti itu ya. Jadi dia walaupun cinta banget dengan kamu, dia tidak akan melanggar prinsip atau planningnya dia, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau sekarang agak menghindar, agak meninggalkan kamu. Dan di sini ada ego material. Ini yang workaholic. Workaholic. Jadi kenapa dia meninggalkan kamu? Karena memang dia pergi untuk bekerja. Ya, jadi jangan berpikir jelek di sini. Kenapa dia meninggalkan kamu? Ya karena memang ada sebagian yang belum balancing, tidak ada kecocokan, makanya dia meninggalkan kamu. Tuh, kenapa dia meninggalkan kamu? Ini meninggalkan untuk perjalanan bisnis, perjalanan karir ya, perjalanan dinas maksudnya, seperti itu. Jadi oke. So wow, it's not joking. Di sini ada Two of Cups. Kalau saya lihat cinta kalian luar biasa ya, saling
ya couple ini sih 2 kali sign couple ya, ada couple punya energi. Hanya memang challenge-nya itu ya kalian harus sabar dalam challenge, karena memang kalau saya lihat ini banyak story di sini nih, banyak lika-likunya, hubungan yang banyak lika-likunya. Mungkin sudah sama-sama cocok, sama-sama cinta, ada bagian materi yang belum seimbang. Mungkin sudah sama-sama cocok, tetapi ada perbedaan prinsip, ada perbedaan pandangan, perbedaan prinsip. Misalnya saya belum mau komitmen, saya sudah mau komitmen, nah kan nggak balancing. Jadi otomatis mau tak mau ya harus berpisah dulu, bisa seperti itu. Oke guys, saya akan shufflekan untuk Soul Journey Oracle. Oke, thank you. Di sini ada perseverance. Ya, I know that I can do whatever I set my mind to. Ya, everything itu mesti diplanningkan dulu sebelum kita kerjakan ya guys. Dan di sini ada the purpose, tujuan. Ya, fokus dengan tujuan, oke? Dan di sini ada passion. Ya, harus sabar. Sabar di dalam relationship. Kita itu harus saling mengerti satu sama lain, oke? Dan di sini enough untuk mencintai diri sendiri, tahu menghargai diri sendiri dulu sebelum menghargai pasangan. Tuh ada freedom, berikan kebebasan kepada diri bagaimana mengekspresikan, juga kebebasan kepada pasangan untuk mengekspresikan cintanya. Tuh semakin banyak kegagalan apapun itu, mungkin sering berantem, nanti ambil pelajarannya, seperti itu guys. Dan di sini surrender, lakukan saja yang terbaik, hasil akhir serahkan ke Tuhan dan alam semesta, oke? Supaya kalian tetap happy. Ya, di sini ada sukses sih. Wow, it's not joking. Very good energy. Dan di sini memang ya, kalau saya lihat ini hubungan yang luar biasa. Jadi kebanyakan dari kalian dia meninggalkan kamu bukan karena apa-apa, tapi karena untuk sebuah alasan kesuksesan. Ada yang LDR, ada ya memang karena tugas, seperti itu. Oke guys, saya akan shufflekan untuk lubuk hatinya dia. 3 card enough for you, oke? Wow, oh 4 card, oke, it's okay. I think one more. Oke. Di sini ada lubuk hatinya dia. I feel you leaving me behind. Wow. Ya karena ini ada yang masih belum balancing tentang mungkin materi atau prinsip ya. Kalau masalah perasaan kalian, saya kira kalian sudah merasa cocok, tetapi kalau masalah realitinya mungkin yang satu sudah mapan karir, yang satu belum. Jadi yang satu merasa tertinggal ya, merasa ditinggalkan, seperti itu. Dan di sini I hide behind material things, sibukkan diri ya untuk dengan hal-hal materi, karir, seperti itu. I want to tell you how I feel. I want to feel that way again. Sorry, ini matanya kemana? I want to feel that way again. Dia ingin merasakan hal yang pernah kalian rasakan bersama. Finding out the truth crush me. Menemukan kebenaran menghancurkan aku. Mungkin kalian memiliki perasaan bahwa ya sebetulnya sudah cocok, tetapi dia tetap fokus untuk mengerjakan PR dalam hidupnya ya, mungkin membahagiakan orang tua, atau harus sukses dulu memiliki deposit misalnya 10 miliar, atau harus memiliki mobil Lamborghini dulu baru merit. Nah itu kan prinsip, nggak bisa dilanggar. Jadi ya itu bagi kamu itu berat banget sih gitu. Kalau punya pasangan harus sukses dulu sebelum memiliki pasangan untuk berkomitmen. Dan tapi ya mau nggak mau itu kebenaran, dan bagi kamu itu menyakitkan gitu ya kan. Karena giliran udah dapet cinta tapi kamu belum bersedia, seperti itu ya. Orang prinsip beda-beda guys. Di sini you come closer than anyone, kamu hadir sangat dekat melebihi siapapun. Kalau saya lihat ya sebetulnya ya kalian masih memiliki harapan besar. I'm grateful for the spiritual lesson ya kan. Saya bersyukur dengan pelajaran spiritual yang ada dalam hubungan ini, karena kalian saling men-trigger seperti itu. Wow, it's so beautiful energy.
Wow, saya harap kalian gak penasaran lagi ya, dan pasti kalian melihat temanya ya. Mungkin kalian dikira meninggalkan secara hubungan, tidak, ini semua banyak energi masuk. Jadi meninggalkan kalian bisa karena untuk LDR, karena untuk sebuah pekerjaan, karena memang dia masih belum mau berkomitmen, atau tapi ada juga yang memang meninggalkan kamu karena sering berantem ada menghindar jadinya dia, dan ada yang memang harus meninggalkan kamu karena memang dia masih suka have fun, masih belum mau berkomitmen. Ada yang seperti itu. Jadi terima apapun yang terjadi di dalam kehidupannya kalian, jangan patah semangat ya. Kita boleh ya, dalam kehidupan itu people come and go untuk memberi pelajaran ya. Terkadang kenapa harus melalui love story, karena love story itu ada cinta kasih di dalamnya ya. Jadi cara belajar untuk bertumbuh dalam jiwa memang kebanyakan melalui sering gagal dalam bercinta, supaya kita lebih mengenal karakter orang. Oh ini begini, nanti seperti halnya dengan ulat ya, kupu-kupu. Proses menjadi kupu-kupu ya harus ada prosesnya, dan begitu juga dengan kita, dengan kehadiran orang-orang yang mungkin masih belum cocok dengan kita, atau masih suka memberi pelajaran. Nah itu kan tempat relationship yang itu adalah merupakan suatu relationship, tempat kita untuk bertumbuh di dalam jiwa, supaya kita lebih cemerlang, lebih shining, seperti itu. Oke guys, maksud ya, jadi kalau saya lihat dari energinya, sebetulnya kalian saling mencintai, hanya cara membalancingkan antara realita, antara logika dan perasaan. Oke? Saya doakan kalian semua tetap semangat ya, buat kalian yang sudah married ataupun yang masih berpacaran. Ya, kalau dari saya lihat dari energinya, memang kebanyakan kendalanya itu di dalam kehidupan finansial dan karirnya kalian. Karena terkadang kalau masalah perasaan itu gampang untuk jatuh cinta, tetapi kalau untuk menyatukan energi antara pasangan, partner ya, suami istri atau boyfriend girlfriend, itu kalau belum seimbang secara materi dan finansial ya, itu perlu proses juga ya. So jangan kaget, dalam kehidupan ini harus sama-sama belajar, seperti itu. Pokoknya seperti irama musik saja, menghadapi situasi begini, oh ini nadanya dikurangin low sedikit, oh ini egonya dikurangin, nah seperti itu. Oke, wow, it's so beautiful energy. Untuk zodiak saya akan readingkan, ada dari elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus, elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen api Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, untuk zodiak paling strong readingan kali ini ada The Devil ya. The Devil itu ada Capricorn, ada The Death, Scorpio. Oke. Ya, ada Scorpio dan ada Cancer ya. The Chariot. Oke. 3 zodiak paling strong untuk readingan kali ini. Wow, it's so beautiful energy. Saya harap kalian bisa memetik sedikit dari readingan kali ini ya, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit keindahan. Oke. Dan thank you so much buat kalian yang sudah selalu setia dan selalu meluangkan waktu untuk mengikuti readingan saya. Mohon maaf juga jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. Okay guys, see you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.